Dan untuk informasi terkini Haji 2024, kita sapa rekan Suhud Nur Fadli yang berada di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Rekan Suhud, apa rangkaian ibadah haji saat ini di sana? Ya, selamat malam atau dini hari waktu Arafah, Arab Saudi, Cikal dan Galuh. Dapat saya laporkan langsung dari kawasan Arafah di Mekah bahwasanya sekitar 5 menit yang lalu, jemaah haji Indonesia rombongan terakhir sudah diberangkatkan ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sejenak sebelum melanjutkan ke Mina untuk melakukan lontar jumroh, Ula Wusta dan Aqobah Galuh. Adapun jemaah haji Indonesia saat ini sudah dipastikan 241.000 atau jumlah terbesar jemaah haji Indonesia sepanjang sejarah sudah diberangkatkan ke Mina dan sebagian besar sudah diberangkatkan ke Musdalifah dan sebagian besar sudah tiba di sana, Galuh dan Cikal. Adapun saat ini petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia, Satuan Tugas Arafah, sedang melakukan cek recek atau sweeping ke 1.169 tenda jamaah haji untuk memastikan tidak ada jamaah haji yang tertinggal di Arafah untuk melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji di Musdalifah dan Mina. Adapun sebelum berangkat ke Musdalifah, jamaah haji Indonesia dibekali dengan snack berat dan juga batu kerikil yang nantinya akan digunakan untuk melempar jumroh. Untuk mengantisipasi kepadatan di Musdalifah dan juga terjadinya kemacetan yang parah, jamaah haji Indonesia juga sebagian atau sekira 55.000 jemaah yang setara dengan 25% melaksanakan skema murur, Galuh dan Cikal. Skema murur ini diperuntukkan bagi jamaah haji Indonesia yang berisiko tinggi, lansia, disabilitas, berkursi roda, dan juga yang menggunakan pendamping. Hal ini nantinya jamaah haji Indonesia yang menggunakan skema murur tidak bermalam atau mabit di Musdalifah, melainkan hanya berhenti sejenak di atas bus untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina. Ini semua dilakukan untuk menjaga keselamatan dan juga kemaslahatan jemaah haji Indonesia, mengingat kondisi Musdalifah yang saat ini semakin terbatas imbas adanya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi di sana. Adapun selain dibekali dengan snack berat dan juga kerikil, jemaah haji Indonesia di Musdalifah nantinya juga tidak khawatir akan kehausan atau kelaparan karena di sepanjang jalan pemerintah melalui Kementerian Agama juga menyediakan cold storage atau lemari pendingin yang berisi makanan dan minuman bagi jemaah haji Indonesia. Mengingat situasi di Musdalifah adalah padang pasir yang tidak ada tempat untuk berteduh, Galuh dan Cikal. Selanjutnya jemaah haji Indonesia setelah bermalam di Musdalifah akan melanjutkan perjalanan ke Mina. Di Mina ini nantinya jemaah haji Indonesia akan melakukan lempar jumroh, Aqobah, Ula Wusta dan Aqobah, dan disempurnakan dengan bercukur rambut serta melakukan tawaf ifadah sebelum nantinya pulang ke tanah air gelombang pertama mulai 22 Juni mendatang, Galuh dan Cikal. Dapat saya laporkan juga bahwasanya sampai dengan hari ini 15 Juni tercatat ada 121 orang jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia baik di tanah air maupun tanah suci, dengan rincian 4 orang meninggal di Arafah, 87 orang meninggal di Mekah, 18 orang meninggal di Madinah, 3 orang meninggal di bandara, dan 9 orang meninggal di embarkasi di tanah air. Adapun bagi jamaah haji Indonesia yang meninggal nantinya akan dibadal hajikan dan keluarga almarhum akan mendapatkan santunan asuransi setelah prosesi ibadah haji 2024 ini selesai. Galuh, Cikal. Suhud, mengingat prosesi nanti lempar jumroh ini adalah wajib, lalu bagaimana dengan jamaah yang memang secara fisik tidak memungkinkan melakukan itu? Apakah memang ada skema khusus yang sudah disiapkan? Iya, Cikal. Bagi jamaah haji Indonesia yang saat wukuf sedang berhalangan karena sakit dan alasan lainnya, maka Kementerian Agama melakukan safari wukuf. Safari wukuf ini nantinya berlaku 2 jenis. Yang pertama bagi jemaah lansia non pendamping, dan yang kedua safari wukuf yang dilakukan oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia.
di mana safari wukuf untuk klinik kesehatan haji Indonesia ini berjumlah 182 jemaah. Adapun dari lansia non pendamping tercatat 288 jemaah. Nantinya setelah safari wukuf, jemaah akan kembali ke hotel transit atau ke klinik kesehatan haji Indonesia atau ke rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Sedangkan perihal rangkaian ritual ibadah lainnya seperti lempar jamrah dan seterusnya bisa dibadalkan atau digantikan, begitu Cikal. Oke. Ya, Suhud, mengingat ini adalah safari wukuf dan banyak perjalanan yang dilakukan, apa saja hal-hal yang bisa disarankan kepada para jemaah haji? Ya, mengingat cuaca di Mekah, Arab Saudi yang cukup terik, di mana ketika siang sampai dengan sore cuaca bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, maka jemaah haji Indonesia diimbau untuk selalu menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan seperti payung, kacamata, masker, dan juga selalu membawa minuman yang dicampur dengan oralit untuk mengatasi dehidrasi, serta membawa multivitamin dan obat-obatan pribadi. Hal ini disarankan agar jemaah haji Indonesia memiliki daya tahan yang prima untuk menjalankan rangkaian ritual ibadah haji yang memang menuntut ketahanan fisik. Galuh. Baik, rekan Suhud, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Mengingat sudah selesai wukuf, puncak haji selesai, kita sudah bisa menyebut Haji Suhud Nur Fadli. Haji. Oke, terima kasih Suhud, tetap jaga kesehatan di sana. Ya, pemirsa, setelah wukuf di Arafah, rangkaian ritual ibadah haji dilanjutkan dengan mabit atau bermalam murur, berhenti sejenak di Musdalifah, kemudian menuju Mina untuk melempar jamrah. Demi keselamatan dan kemaslahatan jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama mengatur jadwal lempar jamrah di Mina. Pada 10 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah Aqobah mulai pukul 12 malam hingga 4.30 pagi waktu Arab Saudi. Jemaah diimbau tidak melempar jamrah pada pukul 4.30 hingga 10 pagi. Jemaah bisa kembali melempar jamrah pada pukul 10 hingga 12 malam. Pada 11 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah mulai pukul 5 pagi hingga 12 malam waktu Arab Saudi. Pada 12 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah mulai pukul 12 malam hingga 10.30 pagi waktu Arab Saudi. Kemudian pukul 2 siang hingga 12 malam. Pada 13 Zulhijjah, jemaah bisa melempar jamrah mulai pukul 12 malam hingga 5 sore waktu Arab Saudi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Acara ini dipersembahkan oleh